Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur untuk SMA SMK kelas 11 semester 4. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, yang pertama, menunjukkan dalil tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah dengan benar. Kedua, menjelaskan ketentuan dan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Ketiga, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Keempat, mempraktekkan tata cara mensolatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mensolatkan jenazah. Dalam pelaksanaannya, syarat jenazah yang akan disolatkan yaitu: pertama, suci baik suci badan, tempat, dan pakaian. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Berikutnya, rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah: 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama, membaca Quran Surah Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi SAW. 6. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. 7. Setelah takbir keempat, membaca doa kembali. Ke-8, mengucapkan salam. Adapun sunnah dalam sholat jenazah, diantaranya: 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan atau sir, seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. 3. Membaca ta'awuz terlebih dahulu. 4. Disunahkan banyak jamaahnya atau makmumnya minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaah sedikit, tetap dibuatkan 3 shaf. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Untuk jenazah laki-laki dewasa, niatnya: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin farodol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan dewasa, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin farodol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah anak laki-laki, usolli ala hada mayyiti tifli arba'a takbiratin farodol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah anak perempuan, usolli ala hadihi mayyitati tiflati arba'a takbiratin farodol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, ketika takbir pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dilanjut dengan takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang keempat, pada takbir ketiga, kita membacakan doa untuk jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, doanya adalah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kelima, pada saat takbir keempat, kita kembali membacakan doa. Apabila jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan untuk jenazah perempuan,
Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir, setelah itu kita salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui dan diingat bahwa doa yang kita baca setelah takbir ketiga dan keempat harus disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya, seperti yang sudah dicontohkan. Nah, apabila jenazahnya seorang wanita, maka domir kata ganti hu diganti dengan kata ha. Kemudian apabila jenazahnya dua orang, domir kata ganti hu diganti dengan huma. Dan yang terakhir, apabila jenazahnya banyak, maka domir kata ganti hu diganti dengan hum untuk laki-laki atau laki-laki serta perempuan dan hunna untuk perempuan. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas tentang menguburkan jenazah. Dalam proses menguburkan jenazah ada sunnah yang harus kita kerjakan. Di antaranya, pertama, menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Ketiga, disunahkan menggali kubur secara dalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat untuk jenazah muslim, bukan syak jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Nah, berikut ini gambar daripada syak. Yang sebelah kiri ini merupakan syak, ya, di mana di situ ada galian untuk jenazah non-muslim. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh liang lahat khusus untuk jenazah seorang muslim. Berikutnya, tata cara menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah, boleh kapan saja, akan tetapi ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu ketika matahari baru saja terbit, kita harus menunggu sampai meninggi. Kedua, ketika matahari saat berada di tengah-tengah atau saat panas terik yang menyengat, atau saat waktu zuhur tiba, maka kita harus menunggu sampai condong ke sebelah barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam sempurna. Adapun urutan dan tahapan menguburkan jenazah, pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. 3. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke kiblat. 4. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Kemudian, yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillah, atau bisa juga Bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillah. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya dengan posisi agak menyamping. Ketujuh, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Kedelapan, hendaklah meninggikan makam sekira-kiranya sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kesembilan, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Yang ke-10, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan bagi jenazah dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut,
seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Sebagaimana dalam sebuah hadis sudah dijelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi mata fihi la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadu qubur anbiya'ihim masjidah. Qalat walaula dzalika la-abrazu qabrahu ghairu anni akhsha ayyattakhadha masjidah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau bukan karena sabda beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kuburan beliau dari dalam rumahnya, namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Baik, cukup sekian untuk pembahasan tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk video tata caranya, silahkan cek link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.